Sambutan dari Aliansi ASB yang akan disampaikan oleh Bapak Daeng Wahidin. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Pak Ketua Umum DPP FSP RTMM Bung Sudarto. Kapan lagi kita aksi di DPR, Pak? Bareng-bareng kemarin nolak undang-undang Omnibus Law Kesehatan ya. Luar biasa, tuntutan dipenuhi. Aplaus dulu buat RTMM. Kemudian yang saya hormati Wakil Ketua Umum DPP KSPSI senior kita Bang Idrus, Ketua DPD KSPSI DKI Jakarta Ansamsul, kemudian Ketua PD RTMM DKI Jakarta, kemudian seluruh jajaran yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu ini, dari Apindo, dari jajaran Disnaker Jakarta Timur, Jakarta Utara, juga seluruh para hadirin peserta Rapimda kali ini. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan hari ini dimudahkan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita berharap RTMM ke depan mampu memberikan nilai-nilai positif bagi pertumbuhan demokratisasi di Indonesia yang hari ini mungkin sedikit terancam karena ada putusan MK yang bermasalah itu. Ya kan? Nah, ini fakta yang harus kita sampaikan secara objektif, dan kita sebagai serikat pekerja di seluruh dunia yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, kita harus perjuangkan bersama untuk mempertahankan agar demokrasi di Indonesia itu tidak berkurang, harus lebih bertambah, lebih maju ke depan, sehingga ke depan teman-teman serikat pekerja, terutama pengurusnya yang sudah capek, yang sudah meluangkan waktu, tenaga, biaya, bahkan kadang-kadang pakai uang dapur sendiri sampai diomelin sama istri di rumah, itu kan tidak lagi kita dengar pengurus serikat pekerja dikriminalisasi, tidak lagi kita dengar pengurus serikat pekerja tingkat PUK di PHK sepihak hanya karena berserikat. Ini juga kita ingatkan juga Apindo untuk kasih tahu anggotanya jangan main PHK aja pengurus serikat. Kalau sedikit-sedikit ganti pengurus serikat nanti tercipta disharmonisasi hubungan industrial, jadi tidak akan harmonis, Pak, kalau main PHK. PHK bukan solusi. Solusi bagi hubungan industrial yang harmonis adalah musyawarah untuk mufakat. Karena itulah nilai-nilai Pancasila yang harus kita tegakkan. Jangan ngaku-ngaku Pancasila, main PHK saya enaknya saja, nggak boleh begitu, Pak. Ya begitu, Pak Ketua Umum, kan biar aman ini basis, Pak. Karena habis terus ini kita ini, Pak, ya kan? Apalagi ada undang-undang Omnibus Law ini kan, makin hari kita makin habis juga. Bahwa pemerintah juga harus mengerti dan memahami bahwa kehadiran serikat pekerja Indonesia ini adalah salah satu wujud demokratisasi bangsa ini. Serikat pekerja adalah satu pilar ekonomi bangsa ini. Untuk agar tercipta hubungan industrial harmonis, juga membantu pertumbuhan ekonomi. Jadi jangan anggap enteng bahwa serikat pekerja karena dia buruh dianggap rendah, dianggap nista, ya kan, tidak dianggap keset oleh pemerintah, tapi benar-benar harus dianggap sebagai aset, sebagai salah satu faktor unsur yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Ya. Kalau hari ini kita mengalami bahwa tadi Bapak mengeluh bahwa bagaimana pertumbuhan ekonomi sebelum presiden yang hari ini terjadi gonjang-ganjing kekalutan segala macam oleh pemerintah juga, begitu juga orang luar negeri hari ini, investor-investor melihat Indonesia seperti apa pemilihan pilpres atau pemilu akan datang. Investor akan tertarik jika tercipta pemilu itu berlangsung jujur dan adil, langsung umum, bebas dan rahasia. Nah, tugas kita teman-teman serikat pekerja mengawal itu, karena kita adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengawal agar pemilu ini nanti tidak berlangsung curang karena banyak faktor, ya kan? Itu adalah salah satu cara serikat pekerja menegakkan konstitusi. Karena kalau pemilu curang itu pasti bertentangan dengan konstitusi. Bahkan itu bisa menjadi pidana. Nah, ini yang ke depan jadi kita minta semua agar kalau politik dapat berjalan dengan baik,
insya Allah hukum ekonomi juga akan berlangsung dengan baik. Kalau ekonomi baik, ya kan, buruh sejahtera, pengusaha tetap untung, ya kan, begitu. Jadi tidak boleh juga, jadi harus nilai-nilai kesetaraan yang diatur oleh Undang-Undang 21 itu harus benar-benar diimplementasikan, ya kan. Jadi antara kedudukan pengusaha dengan serikat pekerja itu harus setara. Itu harus kita jaga demi menjaga iklim demokrasi ke depan, tentu saja demi perbaikan bangsa kita ke depan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu saja yang perlu saya sampaikan, dan terima kasih banyak atas nama Aliansi Aksi Suta Buruh. Ya, mungkin tidak bisa hadir semuanya karena hari ini sibuk dengan federasinya masing-masing, karena jujur aja agenda cukup padat. Dan sekali lagi kita ucapkan selamat berapat pimpinan daerah FSP RTMM DKI Jakarta. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup.